makalah mengenal kepribadian keluarga. Lalu ini dikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nata Kinwara dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan NIM 202007100117. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai makalah saya dari mata kuliah Psikologi Kepribadian yang dibimbing oleh Bapak Dr. Halim Purnomo MPDI. Di sini tema makalah saya adalah mengenal kepribadian keluarga. Latar belakang dari makalah kali ini yaitu peran keluarga dalam proses pembentukan kepribadian anak mungkin terkesan biasa saja, tapi jika dipikir mendalam, hal tersebut sangatlah penting karena dapat mempengaruhi terhadap pembentukan karakter di mana anak tersebut akan menjadi dewasa. Nah, pembentukan karakter anak dipengaruhi oleh unsur lingkungan seperti keluarga, lingkungan sekolah, dan juga lingkungan dalam masyarakat. Akan tetapi, lingkungan yang paling mempengaruhi dalam tumbuh kembang anak yaitu lingkungan keluarga. Keluarga adalah lingkungan terkecil dari suatu individu berkembang. Keluarga juga menjadi entitas terpenting dalam sebuah bangunan masyarakat yang berfungsi untuk membentuk manusia, membentuk karakter yang dimulai sejak dini. Salah satu peran keluarga adalah sebagai sumber rumah tangga yang kuat, yang bahagia, dan juga dapat menciptakan akhlak yang mulia bagi suatu individu tersebut, menciptakan rasa aman dan juga ketentraman, hingga terciptanya rasa cinta dalam kehidupan keluarga optimis dalam menghadapi dinamika kehidupan. Senantiasa juga positif terbentuk senantiasa juga dapat membentuk moral yang positif bagi kecerdasan suatu individu dalam masyarakat. Lalu pengertian keluarga sendiri yaitu adalah persekutuan terkecil yang hidup dalam masyarakat. Rumpun anggota keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan juga anak. Lalu peran keluarga dalam proses pembentukan kepribadian sangatlah besar. Keluarga yang menyiapkan perkembangan kepribadian anak sejak dini dengan adanya dorongan dari keluarga, maka dapat membantu seorang anak itu dalam melakukan penyesuaian dan memuaskan, baik itu di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Lalu, pemikiran dan perilaku akan tergantung bagaimana cara orang tua itu mendidik. Pembentukan kepribadian anak yang dimulai sejak dini sangatlah penting, karena dapat mempengaruhi kehidupan ketika ia dewasa. Itulah mengapa pentingnya mengenal kepribadian keluarga yang juga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat. Orang tua menjadi figur untuk anak. Selain keluarga, pertumbuhan dan perkembangan jiwa anak-anak bergantung pada interaksi kepada orang tuanya. Interaksi ini Interaksi ini sangat mempengaruhi tumbuh kembang dan juga kepribadian anak. Lalu selanjutnya adalah peran keluarga. Masing-masing anggota keluarga menjalankan peran dan juga hak sebagaimana kedudukannya. Yang pertama yaitu ayah. Ayah berperan sebagai kepala keluarga. Sebagai kepala keluarga, ayah mempunyai tugas untuk melindungi keluarganya dari gangguan dan juga mara bahaya. Ayah juga sebagai kepala keluarga yang bertugas untuk mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Ayah juga mempunyai tugas serta tanggung jawab atas pendidikan anaknya. Lalu untuk ibu berperan sebagai kepala rumah tangga. Sebagai kepala rumah tangga, maka seorang ibu bertanggung jawab atas keluarga terutama atas anaknya. Tugas seorang ibu tidak mudah karena ia harus mengurus dan juga memperhatikan keluarga, seperti menyediakan makanan dan juga merawat rumah, serta keuangan keluarga dan juga memperhatikan pendidikan anaknya. Ibu juga menjadi sekolah pertama bagi anak-anaknya. Lalu untuk anak sendiri, anak mempunyai peran sebagai anggota keluarga. Tugas seorang anak yaitu belajar dan juga untuk menghormati orang tua.
Lalu selanjutnya adalah kepribadian keluarga. Kepribadian adalah suatu perpaduan yang utuh antara sikap, sifat, pola pikir, emosi, serta nilai-nilai yang mempengaruhi individu tersebut agar melakukan sesuatu yang benar sesuai dengan lingkungannya. Termasuk dalam ranah keluarga, kepribadian keluarga adalah suatu perpaduan yang utuh antara sikap dan juga sifat antar anggota yang mempengaruhi anggota tersebut agar senantiasa tentram dan juga damai. Terakhir, saya akan menjelaskan mengenai kepribadian keluarga saya sendiri. Dimulai dari adik saya yang bernama Betty Febriana. Dia cenderung sering berdiam diri di rumah, kecuali saat ingin bersekolah. Adik saya juga lebih suka melakukan apa-apa yang dia suka di rumah ketimbang dia harus berinteraksi dengan orang lain di luar. Selain karakter yang terbentuk sejak kecil, keinginan dia untuk dekat dengan orang tuanya membuat ia lebih nyaman di rumah. Lalu kepribadian introvert dan juga sering ditinggal oleh orang tua sejak kecil membuat ia menjadi mandiri, khususnya saat ia sedang berada di rumah sendiri. Hal ini membuat karakternya tegas dan juga mudah terpancing emosi jika hal-hal yang ia inginkan itu tidak terpenuhi. Namun, adik saya juga memiliki perasaan yang kuat, dalam artian dia mudah peduli dengan orang lain, khususnya dengan orang-orang terdekat. Lalu, untuk Bapak memiliki kepribadian yang tegas. Bapak jarang berbicara dalam keluarga. Namun, beliau juga tetap berusaha memastikan agar kebutuhan anak-anaknya tercukupi. Bapak hampir tidak pernah mengucapkan atau mengungkapkan rasa sayangnya kepada kami, terlebih pada anak-anaknya. Meskipun begitu, apabila anak-anaknya sedang membutuhkan atau dalam masalah, pasti Bapak selalu turun tangan untuk membantu masing-masing dari anggota keluarga. Lalu yang terakhir adalah ibu. Di sini menurut saya, ibu sangatlah dekat dengan masing-masing anggota keluarga. Ibu merupakan orang yang santai dan juga dapat menjadi teman bagi anak-anaknya. Beliau selalu merespon dengan santai, bahkan sering bercanda dengan anak-anaknya. Ibu memiliki sifat terbuka, yang artinya bila anak-anaknya ingin cerita, pasti beliau dengarkan. Ibu sendiri lebih perhatian daripada Bapak untuk anak-anaknya. Ibu sering menanyakan kabar, menanyakan bagaimana hari ini, lalu menanyakan kondisi seperti itu. Lalu yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan dari makalah saya yaitu keluarga adalah persekutuan terkecil yang hidup dalam masyarakat. Rumpun anggota keluarga terdiri ayah, ibu, dan juga anak. Lalu keluarga menyiapkan perkembangan kepribadian anak sejak dini. Dengan adanya dorongan dari keluarga, maka dapat membantu seorang anak itu dalam melakukan penyelesaian dalam apapun masalah yang dihadapi. Peran keluarga adalah bila anggota menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana kedudukannya. Seorang ayah sebagai kepala keluarga, seorang ibu sebagai kepala rumah tangga, dan juga anak sebagai anggota keluarga. Jadi, cukup sekian makalah yang dapat saya sampaikan. Penjelasan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.